Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Rahma dengan NIM 6670220064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan politik dan ekonomi antara negara Indonesia dan Maroko. Terkait dengan sistem politik, kedua negara ini memiliki perbedaan. Indonesia merupakan negara demokrasi dengan sistem presidensial, di mana pemilihan umum diadakan secara teratur dan kekuasaan dipisahkan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sementara itu, negara Maroko merupakan negara monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara. Meskipun Maroko telah melakukan reformasi politik yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, termasuk perubahan konstitusi dan pengakuan terhadap hak-hak politik dan sipil, kekuasaan eksekutifnya itu masih kuat di tangan raja. Sementara pada sistem ekonominya, Indonesia ini mengadopsi sistem ekonomi campuran dengan campuran pasar bebas dan intervensi pemerintah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkembang dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan diversifikasi ekonomi. Di sisi lain, negara Maroko memiliki model ekonomi yang lebih terpusat pada sektor pertanian dan pariwisata, dengan campur tangan dari pasar bebas dan intervensi pemerintah yang lebih moderat. Meskipun Maroko telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses ke layanan dasar, tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan pengangguran tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Terus kemudian pada kebijakan ekonomi di Indonesia ini, kebijakan seperti deregulasi dan pembangunan infrastruktur itu menjadi fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan seperti birokrasi yang kompleks dan tingginya tingkat korupsi masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Di sisi lain, negara Maroko ini menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sektor-sektor kunci seperti pertanian dan pariwisata, serta investasi dalam pendidikan dan infrastruktur. Meskipun Maroko telah berhasil menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi, tantangan seperti pengangguran, terutama di kalangan pemuda, ini tetap menjadi prioritas mereka dalam membuat kebijakan. Peran elit, kelompok, dan organisasi di luar pemerintah juga memainkan peran penting dalam kedua negara tentang ekonominya ini. Di Maroko itu sektor pertanian seringkali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan kepentingan elit. Sementara di Indonesia, hubungan antara pemerintah dan bisnis dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan ekonomi ini masih sangat terpengaruh. Meskipun kedua negara telah berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan, namun masih adanya kasus korupsi dan kepentingan pribadi menjadi isu yang paling utama dan perlu diatasi.